Selamat siang Bapak Ibu instruktur, selamat siang Pak Wens. Perkenalkan, kami adalah calon guru penggerak dari Kabupaten ND. Pada kesempatan ini kami akan melakukan praktek coaching. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri kami bertiga. Yang pertama ada Ibu Maria Skolastika Muni, asal sekolah SMP Negeri 2 ND Selatan. Yang kedua Ibu Meliani Sukmawati Gadalede, asal sekolah SMP Negeri 2 ND. Dan saya sendiri Antonis Ambon, asal sekolah SMP Katolik Frateran Dao ND. Kami berharap bahwa kehadiran kami melalui praktek coaching ini akan memberi nuansa yang baik dalam proses pendidikan kami untuk menjadi guru penggerak, dan bisa kami praktekkan dalam kelas kami nanti setelah ini. Silakan Ibu Mei. Selamat siang Pak, apa kabar? Selamat siang Ibu Mei, kabar baik juga. Kalau Ibu Mei sendiri kabarnya gimana? Juga puji Tuhan. Kita akan melakukan praktek coaching, di mana saya akan berperan sebagai observer dan Bapak berperan sebagai coach. Jadi kira-kira apa yang akan direncanakan dalam praktek coaching kita hari ini ya Bapak? Oh ya, betul sekali Ibu ya. Praktek coaching yang akan kami atau yang akan kita lakukan pada kesempatan ini tentu saja mengacu pada alur Tirta, di mana di situ ada tujuannya, lalu kemudian ada identifikasi, lalu ada rencana aksi, dan yang terakhir itu ada tanggung jawab. Dan kasus yang akan kami angkat ini tentu Ibu sangat menarik, karena ini sangat berhubungan dengan kehidupan yang kami alami di kelas tentunya. Dan di dalam kasus ini ada seorang guru yang mengalami problem masalah dengan keempat siswanya, lalu kemudian nanti coach akan berusaha bagaimana untuk mengatasi masalah ini melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari coach tentunya, sehingga nanti bisa menemukan solusi dan strategi yang baik untuk mengatasi masalahnya. Begitu Ibu. Oke, baik Bapak. Baik sekali apa yang mau diangkat, karena permasalahan ini sangat nyata dan terjadi di dalam kelas. Setiap kita pasti selalu alami. Semoga dengan praktik coaching ini, coach itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya dia itu. Ya, mudah-mudahannya, harapan kita sih begitu Ibu. Jadi kami berharap apa yang kami praktekkan ini nanti sedikit memberi jawaban permasalahan yang dihadapi oleh kebanyakan guru di kelas. Begitu Ibu. Oke, baik Bapak, silakan. Selamat pagi Pak Anton. Selamat pagi Pak Anton. Ibu Ika, selamat pagi. Apa kabar Ibu Ika? Sehat-sehat ya? Ya, sehat-sehat Pak Anton. Pak Anton sendiri bagaimana? Sehat? Ya gitu, puji Tuhan sehat. Amin. Iya. Loh, tumben Ibu Ika minta izin untuk bisa ketemuan kita pada hari ini di Google Meet. Iya Pak Anton. Maaf ada ya, yang disebut? Sudah mengganggu aktivitasnya nih. Ya, jadi gini Pak Anton, saya nih sebenarnya ada masalah nih dengan peserta didik saya di kelas. Jadi sebelum ini saya sudah menghubungi rekan-rekan saya yang lain untuk berbincang-bincang mengenai hal ini. Tetapi kok menurut saya tuh saya belum menemukan solusi yang pas. Jadi harapannya saya itu lewat perbincangan kita ini Pak Anton, mungkin saya bisa dapatkan solusinya untuk masalah saya ini. Bisa aja Ibu Ika. Baik Ibu, mudah-mudahan saya bisa membantu Ibu
untuk menyelesaikan masalahnya Ibu ya. Iya. Amin. Ya saya terima kasih banyak atas kepercayaan Ibu untuk bisa bisa ngobrol dengan Ibu nanti dalam menyelesaikan masalahnya Ibu. Ya. Jadi Ibu Ika kira-kira masalahnya apa sih, bisa diceritakan Ibu? Iya, jadi gini Pak Anton. Menurut saya ini ya Pak Anton ya, saya sudah cukup kreatif dan idealis dalam menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kita nih sebagai seorang guru. Jadi sebelum masuk kelas, saya sudah merencanakan segala sesuatunya dengan baik. Nah itu terbukti dengan bagaimana antusiasnya anak-anak ketika saya menyajikan pembelajaran di kelas. Tetapi Pak Anton, yang menjadi kendala saya itu dari setiap pertemuan saya mengamati anak-anak, kok hanya 4 anak ini saja yang sedikit bermasalah, tidak aktif, sering bermain dan sebagainya. Pokoknya intinya tuh kurang ada perhatian dan keaktifan mereka dalam kelas. Seperti itu Pak kendalanya. Wah, ini jangankan Ibu Ika ya, kalau saya juga mungkin agak gerah juga. Kita sudah berusaha untuk yang terbaik, tapi kok ternyata masih ada juga anak yang kurang kurang antusias ya, kurang nerima dengan apa yang kita mau berikan ke mereka. Nah, kalau begitu ini dari kasus ini nanti kira-kira apa tujuan yang ingin Ibu Ika dapatkan dari perbincangan ini nanti? Ya, saya ingin peserta didik yang kurang aktif tadi Pak, yang 4 orang itu bisa menjadi aktif merekanya itu. Nah, bagaimana caranya itu? Ini yang saya perlu cari solusinya, sehingga apa yang saya sajikan itu mereka antusias seperti keempat anak teman yang lainnya itu. Seperti itu Pak. Gitu Ibu Ika ya. Ya. Jadi dengan usaha semacam begini, harapannya bahwa keempat anak tadi itu menjadi aktif seperti kebanyakan ya Ibu ya. Nah, kira-kira ukurannya nanti, ukuran keberhasilan dari permasalahan ini setelah kita ngobrol itu menurut Ibu Ika itu apa kira-kira? Ya. Keberhasilannya itu apabila saya sudah bisa menemukan solusi yang tepat. Sebelum-sebelumnya saya sudah ada solusi, saya coba aplikasikan, masih tetap sama. Jadi ini saya ingin agar bisa menemukan solusi yang tepat dalam perbincangan ini untuk bisa mengatasi masalah yang saya hadapi. Jadi nanti fokus pembicaraan kita kepada keempat anak itu Ibu Ika ya? Iya, keempat anak ini Pak Anton. Karena menurut saya itu teman-teman lainnya antusias sekali mereka ketika belajar. Dan saya sangat puas melihat antusiasnya mereka itu. Cuma mereka berempat itu saja yang memang dari pertemuan ke pertemuan seperti itu. Dan menurut saya itu Pak Anton, mereka itu sebenarnya cerdas, mereka pintar, nalarnya jalan seperti itu. Hanya kurang aktif dalam kelas. Gitu Ibu Ika. Jadi kadang-kadang ya itulah yang namanya kita mendidik banyak orang itu kadang-kadang tidak sesuai dengan ekspektasi ya, harapan yang kita ingin capai itu. Jadi menurut Ibu Ika, hal yang paling penting bagi Ibu Ika untuk dilakukan terhadap keempat anak tadi itu apa kira-kira? Yang paling penting untuk saya, kalau menurut saya Pak Antonnya, pertama-tama kita panggil dulu keempat anak itu. Kemudian saya bisa ajukan pertanyaan kepada mereka, kenapa mereka bisa kurang antusias dalam pembelajaran. Setelah itu, saya sudah mendapatkan alasan mereka, saya mengetahui permasalahan mereka, lalu pasti saya rancang lagi nih skenario-nya pembelajaran untuk bisa membangkitkan keaktifan mereka. Nah, sambil saya juga harus secara sadar bisa mempertahankan seluruh siswa selain keempat anak itu karena mereka sudah cukup antusias dan nyaman dengan strategi yang saya gunakan selama ini. Gitu loh Pak. Iya, jadi tidak mudah tentunya Ibu Ika ya, untuk bagaimana menstabilkan keempat anak tadi,
lalu kemudian sambil juga kita tetap menjaga semangat dari selain keempat siswa tadi, sehingga mereka tetap memiliki kemauan yang kuat untuk mengikuti proses pembelajaran yang kita buat. Ya. Jadi kira-kira hambatan nih, kalau misalnya ini Ibu Ika lihat, itu hambatan yang bisa terjadi dalam skenario tadi itu kira-kira apa kira-kira menurut Ibu Ika? Ya, saya sudah menduga nih Pak, hambatannya itu pasti namanya sebagai anak-anak, mereka itu kan pasti kurang terbuka nih dengan kita, kecuali dengan rekannya sendiri, teman-teman pasti mereka lebih terbuka. Jadi tantangan pertama, pasti anak kurang terbuka alasan, mengemukakan alasan mereka, kenapa mereka kurang antusias. Selain itu juga mungkin ada anak yang pemalu, kemudian ada anak juga pasti merasa takut, sungkan terhadap guru. Nah, tetapi sebagai seorang guru kita harus terus berupaya, terus mencari jalan sehingga kita bisa membuka mereka atau menghilangkan rasa takut, rasa enggan atau rasa malu terhadap kita sehingga mereka bisa ungkapkan. Nah, setelah mereka bisa mengungkapkan itu, maka langkah selanjutnya adalah saya mulai mencari 2 model pembelajaran yang kira-kira bisa mengakomodir. Jadi anak yang sudah stay di tempat yang aman, itu tetap saya jalankan dengan model pembelajaran yang ada, sehingga bisa permanen ya Pak, terus berjalan. Sementara untuk 4 anak tadi, saya menunjukkan model pembelajaran lain yang kira-kira bisa mengakomodir kebutuhan belajar mereka. Seperti itu Pak. Tentu untuk bisa menyelesaikan atau mengurai tantangan tadi itu tidak gampang menurut saya, Ibu Ika ya. Ya, benar. Di mana Ibu Ika harus memanggil kedua anak tadi, Keempat Pak. keempat anak tadi, lalu kemudian mereka diharapkan bisa terbuka ngomong dengan Ibu Ika, sehingga Ibu Ika bisa menemukan masalahnya ada di mana. Lalu kemudian selain itu Ibu Ika juga harus kreatif dalam pembelajaran, model-model pembelajaran harus dipelajari secara baik. Jadi kalau saya lihat tadi itu dari apa yang disampaikan Ibu Ika itu, jadi nanti ada 2 model pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam satu kelas sekaligus berjalan. Iya, betul Pak. Baik keempat anak tadi maupun untuk anak-anak lain yang sudah nyaman dengan proses yang Ibu Ika lakukan selama ini. Jadi kira-kira ini Ibu Ika, model pelajaran seperti apa nanti yang akan Ibu gunakan di dalam kelas Ibu nanti? Iya, kalau menyangkut model pembelajaran itu menurut saya tergantung dari materi yang akan kita ajarkan di kelas saat itu ya Pak. Jadi model-model yang bisa saya gunakan, misalnya model inquiry learning, kemudian problem based learning, project based learning, dan itu kita bisa kombinasikan dengan strategi-strategi itu bisa melalui diskusi kelompok, kemudian merancang melalui sebuah permainan edukatif misalnya. Permainan itu tentu anak-anak pasti lebih semangat nih Pak. Kemudian bisa lewat praktikum, belajar penemuan di situ, dan masih banyak strategi-strategi lain misalnya picture and picture, kemudian metode jigsaw dan sebagainya. Itu kita bisa kombinasikan dengan model pembelajaran yang ada. Wow. Saya melihat ini apa yang dilakukan Ibu Ika ini akan sebuah usaha untuk bisa menguraikan atau menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh keempat anak ini, di mana mereka kurang antusias, kurang aktif dalam pembelajaran bersama Ibu Ika. Nah, kalau Ibu Ika memberi nilai ini, kira-kira kalau dari skala 1 sampai dengan 10, kira-kira Ibu Ika itu ada di posisi skala yang mana kira-kira Ibu? Ya, sebelum saya menjawab dari skala 1 sampai 10, mungkin saya bercerita dulu tentang dampak ya Pak ya. Dampak dari yang bisa dirasakan anak. Kalau menurut saya, pasti ketika kita menjalankan sebuah model pasti ada dampak.
Nah, dampak itu misalnya anak itu bisa antusias, kemudian dia bisa lebih aktif ya. Mudah-mudahan kita yang saya harapkan begitu Pak, mereka menjadi lebih antusias, lebih semangat karena dari setiap topik ke topik, dari setiap materi ke materi itu uh, saya ganti variasi model pembelajarannya. Kemudian dampak yang saya rasakan berikut itu adalah uh, ketika kita membuat suatu model pembelajaran yang baru, tentu konsekuensi kita sebagai seorang pendidik ada. Nah, konsekuensi yang saya rasakan itu adalah saya sendiri sebagai penuntun harus bisa lebih giat untuk mempersiapkan diri dengan cara mengembangkan diri. Nah, proses pengembangan diri yang terus akan saya tingkatkan, sudah saya jalankan tetapi perlu ditingkatkan, yaitu misalnya ketika kita bisa berdiskusi dan berkolaborasi dengan rekan-rekan kita. Kemudian selain itu kita juga harus proaktif untuk bisa belajar mandiri. Sekarang ini banyak, misalnya di YouTube, kemudian buku-buku pendukung di perpustakaan, di media-media sosial tuh banyak juga buku-buku digital yang bisa kita gunakan, jurnal-jurnal penelitian. Kemudian selain itu sekarang yang lagi maraknya Pak di PMM, Platform Merdeka Mengajar itu kita bisa gunakan praktik-praktik baik yang sudah dijalankan. Tentu di situ kita bisa langsung melihat secara langsung. Oh, di sini kita bisa gunakan, kita bisa ambil sebagai inspirasi kita. Nah, kalau kita lihat dari skalanya dari 1 sampai 10 tadi yang Pak Anton tanyakan, itu ya tentu sebagai manusia, namanya manusia pasti ada kekurangan, tetapi bermimpi itu perlu ya Pak ya. Kalau menurut betul. Kalau menurut saya targetnya 10, tetapi kalau bisa 10. Nah, saya sekarang ini masih berada di posisi 8, mudah-mudahan ke depan naik ke 8,5, 9, ya bisa mencapai ke atasnya, kalau bisa sampai 10, begitu. Seperti itu Pak Anton, kira-kira. Iya, baik, betul sekali ya Ibu Ika ya. Jadi kan Ibu Ika sudah berusaha, berusaha mengajak diskusi dengan teman-teman guru, lalu kemudian sekarang dengan saya dalam proses untuk menemukan solusi yang terbaik bagi keempat peserta didik tadi yang kurang itu dianggap kurang memberi apusi atau kurang aktif dalam pembelajaran. Nah, dari percakapan tadi kita sudah mengidentifikasi kebutuhan dari apa Ibu Ika yang Ibu Ika lakukan dari permasalahan yang saat ini dihadapi oleh Ibu Ika. Kira-kira sekarang apa prioritas yang Ibu Ika siapkan untuk mencapai tujuan tadi? Ya, prioritasnya saya tuh panggil keempat anak ini Pak, pertama-tama. Jadi kita panggil dulu, setelah kita tahu alasannya, kenapa mereka itu bisa cenderung pasif dengan gayanya kita, dengan segala macam cara kita untuk bisa membangkitkan mereka, untuk mereka bisa lebih terbuka. Nah, setelah itu kita tahu kendalanya di bagian mana. Hal yang kedua menjadi prioritasnya adalah menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar mereka, sesuai dengan yang sudah kita utarakan kepada mereka tadi. Seperti itu, Pak. Wow, luar biasa ya Ibu Ika ya. Jadi nanti akan keempat anak tadi dipanggil, diajak ngobrol, lalu kemudian setelah itu harus menerapkan model pembelajaran yang berbeda untuk sekian banyak anak di dalam kelas. Itu kan bukan sesuatu yang gampang menurut saya. Nah, tentu di saat Ibu Ika menerapkan strategi yang direncanakan ini bukan sesuatu yang gampang menurut saya Ibu Ika ya. Iya, benar sekali Pak. Pasti ada hambatan-hambatannya. Kira-kira bagaimana cara Ibu Ika mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Iya, hambatan pasti ada. Dan itu pasti Pak Anton, tentu pasti kita akan temui hambatan. Nah, tetapi saya berprinsip begini Pak. Sebagai seorang pengajar itu kita tidak boleh terpaku pada satu rancangan atau suatu rencana yang sudah kita buat dalam suatu pembelajaran yang kita buat. Nah, tetapi harus bisa lebih fleksibel, kemudian lebih kreatif, lalu lebih inovatif dalam melihat situasi yang ada. Nah, itu lalu berusaha untuk menyesuaikan dengan situasi atau kondisi saat pembelajaran itu dijalankan. Kemudian tantangan lain, bagaimana saya bisa menjalankan apa yang sudah saya rencanakan. Karena seperti Pak Anton bilang tadi, memang benar Pak, bahwa rancangan itu pasti yang
baik-baik semua, tetapi ketika kita menjalankan di lapangan, itu suatu hal yang memang perlu ada energi lebih, ada penyesuaian terhadap situasi. Itu tantangan terbesar di kelas. Seperti itu Pak, kira-kira hambatannya. Ya, betul sekali Ibu Ika ya. Ya. Nah, Ibu Ika, sekarang kita sudah berada di sesi terakhir nih dalam perbincangan untuk mencari solusi masalah yang Ibu hadapi. Nah, kira-kira ini apa kesimpulan dari sesi coaching ini yang bisa Ibu Ika lakukan saat ini? Iya. Saya tuh punya beberapa kesimpulan setelah dari tadi kita melakukan dialog ya Pak ya. Yang pertama, Betul, Ibu. kesimpulan yang saya bisa ambil itu bahwa memang benar ya Pak Anton, bahwa saya sebagai seorang pengajar ini tidak boleh langsung menyalahkan peserta didik kita. Jadi tidak boleh langsung katakan bahwa dia salah karena dia tidak antusias ketika pembelajaran bersama kita. Pasti tentu ada alasan lain. Nah, yang kedua, saya harus lebih terbuka untuk bisa mendiskusikan masalah itu. Selain dengan cara-cara tadi, saya juga harus mengajak pimpinan, kemudian rekan guru, agar saya bisa menemukan solusi yang tepat sesuai dengan kebutuhan peserta didik itu. Kemudian yang ketiga, tentu kita ini namanya seorang pendidik pasti ada kelemahan-kelemahan juga. Nah, untuk itu kita harus lebih banyak belajar agar model metode pembelajaran ini bisa sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik kita. Itu kesimpulannya kira-kira Pak Anton. Jadi kalau saya catat tadi itu ada 3 Ibu ya, Iya. kesimpulannya yang bisa Ibu Ika boleh simpulkan dari perbincangan kita ini. Jadi yang pertama itu tidak boleh seorang guru itu serta-merta menyalahkan peserta didik. Mungkin selama ini kita lihat ada guru-guru tertentu, kalau terjadi semacam ini, itu mereka cenderung menyalahkan peserta didik. Bahkan mungkin ada juga yang sampai melakukan tindakan kekerasan verbal ya kepada anak-anak. Ya. Tetapi Ibu Ika tidak boleh menyalahkan peserta didik. Lalu yang kedua, lebih terbuka untuk diskusi dengan stakeholder lainnya seperti rekan guru, kepala sekolah, dan juga mungkin kepada orang tua ya. Lalu itu banyak-banyak belajar. Wah, luar biasa Ibu. Lalu kemudian kira-kira apa komitmen yang Ibu Ika buat untuk bisa menjalankan rencana aksi ini dengan baik? Ya, tentunya dalam kita melaksanakan suatu rencana harus ada komitmen. Kalau kita tidak punya komitmen, maka pasti dia akan naik terus seketika dia meredup dan turun. Nah, komitmen saya itu adalah tanggung jawab yang pertama. Kita bisa menjalankan ini dengan penuh tanggung jawab, maka bisa dilaksanakan dengan baik. Sambil kita terus belajar, kita berefleksi, kemudian kita bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat, baik yang ada di sekolah sendiri maupun para stakeholders lainnya. Seperti itu Pak komitmen saya. Nah, untuk bisa menjalankan semua itu tentu kita tidak bisa berjalan sendiri. Apalagi ketika kita berada di sekolah itu kan kita berada dalam satu sistem. Nah, ketika kita berada dalam satu sistem itu kan ada para pihak yang terlibat di dalamnya. Nah, kira-kira menurut Ibu Ika ini siapa saja nanti yang bisa membantu Ibu Ika dalam menjalankan komitmen ini? Ya, untuk ini tentu semua ya Pak, mulai dari kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, itu yang turun di lapangan. Kemudian orang tua, kita harus mengajak untuk bisa berkomunikasi tentang anaknya, karena beberapa jam dia di sekolah, selebihnya itu dia ada di rumah, anak kita ini. Jadi bagaimana pantauan orang tua itu bisa terkoneksi dengan pantauan kita di sekolah, sehingga terus berjalan beriringan. Dan yang terakhir yang membantu kita sendiri adalah peserta didik. Kalau peserta didik itu antusias dan bisa membantu kita, pasti tentu tujuan kita ini bisa kita capai secara maksimal, begitu Pak.
Iya, betul sekali Ibu Ika ya. Jadi sebetulnya ada banyak orang yang bisa kita ajak untuk bekerja sama, berkolaborasi dengan kita dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah, sehingga kita itu tidak berjalan sendiri, terkesan seperti itu. Iya, Nah, benar. kalau kita berbicara tentang apa namanya itu, tentang waktu Ibu, ya. Nah, kira-kira kapan akan Ibu melakukan tindakan terhadap komitmen tadi? Ya, ketika sesi ini selesai Pak Anton, saya akan merancang, kemudian juga mengeksekusi bersama dengan peserta didik saya di kelas. Jadi selesai, langsung diambil tindakan memang, karena kan setelah ini langsung pembelajaran tuh Pak. Jadi coba saya akan rencanakan itu. Wow, luar biasa. Ibu Ika, saya berdoa semoga Ibu Ika sukses bersama dengan peserta didik Ibu Ika di kelas. Semoga keempat anak tadi segera menikmati kebersamaan saat pembelajaran bersama Ibu Ika di kelas, dan saya berdoa juga semoga Ibu Ika selalu sukses ke depannya. Amin. Gitu Amin. Ibu Ika ya. Ya, Pak. Iya. Terima kasih, dan jangan bosan-bosan jika saya meminta kita kembali untuk bisa berdiskusi tentang perkembangan lanjutan dari tindakan atau aksi yang nanti saya buat ya Pak. Siap Ibu. Kalau Terima kasih banyak. dipercaya, saya siap untuk ya sekaligus juga untuk menyelesaikan masalah saya loh Bu. Iya, siap, Pak. Ya, silakan Oke. ke Ibu Terima kasih. observer, mungkin ada sesuatu yang perlu dikasih komen atas praktek coaching kami ini. Saya persilakan Ibu. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu Coach dan Coachi, sangat bagus sekali. Dari hasil pengamatan saya, dari praktik coaching ini sudah sesuai dengan alur kita, dengan langkah-langkahnya sudah selesai. Saya akan memberikan sedikit komentar. Itu yang pertama tentang tujuan. Di mana tujuan ini coachingnya sudah sangat bagus sekali. Dia menyampaikan pembukaannya, ya selamat siang, dia menyapa. Lalu yang berikut tentang identifikasi, yaitu di mana pertanyaan yang diberikan oleh coach itu dia dapat menggali potensi-potensi yang ada di dalam coaching untuk bisa memunculkan alternatif solusi dari permasalahannya. Dan yang berikut langkah yang ketiga itu reaksi rencana aksi, di mana di sini saya lihat coachnya itu sudah mampu memberikan pertanyaan tentang pengambilan keputusan yang mandiri. Di sini juga coach itu sangat bagus, dia membuat coaching itu mengeksplorasikan jawabannya itu sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik lagi, bisa menemukan solusi yang tepat. Dan yang terakhir tentang tanggung jawab, saya lihat di sini tentang komitmen, di mana coach itu dia telah membuat komitmen. Tujuan dari komitmen itu yaitu mempermudahkan untuk coach itu bisa mengatasi masalahnya. Jadi terpenting adalah komitmen dalam diri kita untuk bisa mengatasi masalahnya itu. Terima kasih, saya kembalikan ke Bapak Ketua. Baik, terima kasih banyak Ibu Ani yang sudah benar-benar mengikuti proses coaching ini sehingga bisa memberikan komentarnya yang sangat luar biasa. Baik, demikian Pak Wens dan juga Bapak Ibu instruktur praktek coaching kami yang bisa kami lakukan di kesempatan ini. Terima kasih, sampai jumpa. Selamat siang Ibu Ika, apa kabar? Selamat siang Pak Anton, kabar baik. Bagaimana Pak Anton, sehat-sehat kah? Puji Tuhan, sehat Ibu Ika. Iya benar. Ini Ibu Ika. Terlihat sekali dari wajahnya, sehat-sehat dia dari wajahnya. Amin, amin. Begini Ibu Ika, hari ini kan Ibu Ika akan melakukan proses coaching, ya. Nah, kira di dalam proses coaching ini nanti kan ya sebagai observer atau pengamat, lalu kemudian Ibu Ika nanti akan menjadi sebagai seorang observer, sebagai coachnya. Nah, kira-kira
yang direncanakan dalam praktek coaching ini nanti apa yang bisa Ibu ceritakan ke saya? Ya, jadi begini Pak Anton, rencananya, jadi kita punya masalah. Masalahnya itu tentang bagaimana seorang pendidik atau pengajar itu bisa uh, mempunyai suatu trik atau strategi yang baik ketika dia mengembangkan suatu pembelajaran di kelas. Itu masalahnya tidak semua anak itu bisa menerimanya dengan baik. Jadi ada anak-anak tentunya yang pasti kurang aktif, kemudian sibuk sendiri dengan berbagai kesibukannya mereka tidak mau mengikuti pembelajaran dengan baik. Itu masalah yang kita angkat. Kemudian rencananya bahwa saya di sini kan sebagai coach Pak Anton. Jadi bagaimana saya menerapkan percakapan itu berbasis coaching dengan sebuah alur tirta. Jadi dalam alur tirta itu kan kita sudah tahu bersama ada tujuannya, kemudian identifikasi, kemudian kita merencanakan rencana aksinya seperti apa, kemudian tanggung jawab. Kira-kira seperti itu Pak Anton rencananya kita. Ya, kalau saya lihat tadi permasalahan yang diangkat itu sangat real ya, terjadi yang dialami oleh Bapak Ibu guru di mana saja. Jadi ketika seorang guru itu mengajar atau berproses, ternyata masih ada juga anak-anak yang kurang aktif, bahkan dia cenderung melakukan pekerjaannya sendiri tanpa mempedulikan apa yang saat itu sedang diproses oleh Bapak Ibu guru. Kira-kira ini kan karena ini kan ini apa namanya nyata sekali begitu ya Bika ya? Ya benar Pak. Harapan saya ini ketika kita melakukan diskusi lewat praktik ini itu bisa menjawab permasalahan, karena ini seperti Pak Anton bilang ini sebuah permasalahan aktual, jadi kita sambil mempraktikkan sambil kita juga belajar untuk bisa sama-sama berdiskusi. Baik Ibu Ika, saya ucapkan ya selamat berproses, selamat bercoaching, semoga bisa berjalan dengan lancar dan coachingnya bisa menemukan solusinya begitu ya. Amin Pak Anton, saya juga minta mohon masukan ya Pak Anton sebentar setelah siap. Praktek kami ini. Siap, silakan Ibu Ika. Ya. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu Ani, bagaimana kabarnya nih, sehat-sehat kah? Sehat selalu Ibu, puji Tuhan. Saya berharap Ibu juga sehat ya. Iya, amin Ibu Ani, terima kasih, saya bersama keluarga sehat-sehat semua. Tumben nih kita ketemu atau kita janjian nih di Google Meet. Adakah yang bisa saya bantu Ibu Ani? Iya Ibu, ini ya Ibu, saya ini ada masalah dengan peserta didik. Dimana saya itu di dalam kelas itu Ibu ada mengalami kendala sedikit dalam proses pembelajaran. Saya sudah coba untuk menghubungi beberapa teman. Tapi Ibu saya belum bisa menemukan solusi yang tepat buat saya. Saya berharap Ibu bisa membantu saya ya. Aduh, terima kasih banyak ini. Berarti saya menjadi orang kepercayaannya Ibu Ani ceritanya nih. Terima kasih banyak sudah memberi kepercayaan dan harapan saya dari perbincangan ini kita bisa temukan solusi yang baik ya Ibu Ani untuk kemajuan pendidikan kita. Jadi kira-kira masalah yang Ibu Ani alami, bisakah Ibu Ani menceritakan kepada saya masalahnya apa? Begini Ibu, saya ini sudah merasa dalam diri saya itu sudah menjadi guru yang idealis dan kreatif. Saya itu selalu segalanya itu menyiap sebelum pembelajaran itu saya selalu siap dengan baik. Dan menurut saya ada yang saya rencanakan itu sudah sangat-sangat baik dan tepat. Tapi Ibu ternyata masih ada beberapa anak, yaitu ada 4 anak Ibu yang tidak serius dalam mengikuti pelajaran. Mereka itu lebih sukanya tuh buat yang lain, dan keaktifan mereka di kelas tuh semakin berkurang Ibu. Itu permasalahannya Ibu. Ya, jadi memang masalah ini banyak sekali rekan-rekan kita yang menemukan hal yang sama. Saya rasa bukan hanya Ibu Ani yang mengalami hal ini. Hampir setiap guru itu pasti memiliki masalah ini. Nah, sekarang saya ingin tanyakan ke Ibu Ani, dari permasalahan atau kasus ini, apa tujuan yang Ibu Ani ingin dapatkan dari perbincangan kita saat ini Ibu Ani?
Baik Ibu, saya ingin punya tujuan agar di kita berdua ini bisa, semoga saya bisa dapat menemukan solusi, yaitu ada beberapa peserta didik yang kurang aktif itu tuh Ibu bisa menjadi Ya. aktif dan bisa mengikuti seluruh rangkaiannya itu kegiatan pembelajaran itu dengan semangat seperti teman-teman yang lain Ibu. Oh ya, jadi itu tujuannya itu ya, Ya, Ibu. harapannya bisa dapat solusi yang baik. Nah, kira-kira menurut Ibu Ani, ukuran keberhasilan dari permasalahan Ibu Ani itu seperti apa ukurannya? Bisa Ibu Ani ceritakan? Oke Ibu, ukuran kebersihan saya itu Ibu, apabila saya bisa menemukan solusi yang tepat atau cocok untuk saya bisa mengatasi masalah ini Ibu, biar Oh, anak-anak 4 orang itu tuh bisa kembali aktif. oh begitu. Jadi kita fokuskan ke 4 anak ini ya untuk perbincangan kita hari ini. Benar sekali Ibu, karena semuanya itu sudah antusias, cuma mereka 4 tadi Ibu yang belum. Padahal kalau dilihat dari mereka berempat ini Ibu, mereka itu juga termasuk anak-anak yang cerdas Ibu dan pintar. Nah, kalau saya dengar dari ceritanya Ibu Ani, bahwa mereka itu cerdas, mereka itu pintar, pasti tentu ada alasan kuat nih Ibu Ani. Kenapa mereka itu sampai tidak mau mengikuti dan secara kontinu ini Ibu Ani mereka lakukan di kelas ya. Ya Ibu. Jadi sekarang kira-kira Ibu Ani, menurut Ibu Ani itu apa hal penting yang bisa Ibu Ani lakukan untuk 4 anak ini? Kira-kira hal apa? Oke Ibu, yang pertama-tama pasti saya akan memanggil mereka 4 orang ini dan saya akan memberi pendekatan kepada mereka dan bertanya kenapa mereka tuh kurang antusias dalam pembelajaran. Setelah saya mengetahui apa alasannya mereka, lalu saya merancang atau membuat skenario pembelajaran untuk mengartikan semangat belajar mereka 4 tadi. Dan sambil saya tetap memperhatikan kebutuhan peserta didik yang lain yang memang sudah nyaman dan strategi yang mereka itu sudah tepat buat yang lain. Oh ya, bagus Ibu Ani. Langkahnya saya kira juga baik ya. Tentu kita harus mengadakan pendekatan dulu, panggil mereka dulu, kemudian kita bertanya, kemudian setelah itu baru kita lanjut eksekusi ke yang berikut. Jadi pertama-tama kita harus lakukan pendekatan dulu. Nah, tentu dalam melaksanakan hal ini, Ibu Ani, saya rasa bahwa pasti ada hambatan ya. Namanya kita berhadapan dengan anak, tentu tidak semudah ketika kita berhadapan dengan orang dewasa yang sudah punya pemikiran yang permanen. Jadi kita bisa arahkan lebih gampang. Gitu. Nah, menurut Ibu Ani, kira-kira hambatan yang bisa saja terjadi dalam mensukseskan kedua skenario yang Ibu Ani sudah rancang tadi. Tentu pasti ada hambatannya Ibu. Kalau ada anak yang kurang terbuka, Ya. yang mengapa mereka kurang antusias, dan juga mereka mungkin ada rasa takut dan juga malu terhadap guru. Anak sudah mengungkapkan alasan mereka tidak antusias dalam belajar, maka langkah selanjutnya saya akan menerapkan tentang 2 model pembelajaran yang bisa mengakomodir kebutuhan semua anak di dalam kelas Ibu. Oh ya, seperti itu. Kita lebih ke model dan strateginya ya Bu Ani ya. Nah, sekarang berarti Ibu Ani akan menggunakan 2 model pembelajaran. Ya, satu untuk anak yang sudah antusias, kemudian yang satu lagi digunakan untuk fokus kita tadi ke 4 anak yang belum antusias ini. Nah, kira-kira nih rencananya model pembelajaran seperti apa yang akan Ibu Ani gunakan untuk proses ini? Ada banyak model pembelajaran yang saya gunakan, tapi tergantung dari materi yang saya beri atau kami pelajari. Misalnya ada model inquiry, problem based learning, project based learning, dan dikombinasi juga dengan strategi-strategi yang seperti diskusi, ada permainan dan praktikum dan lainnya sebagainya Ibu. Oh iya, benar ya. Model-model pembelajaran itu memang kita harus kombinasikan. Saya rasa benar Ibu Ani. Harus dikombinasikan dengan diskusi permainan supaya mereka di kelas lebih aktif ketimbang kita ya Bu Ani ya. Semakin mereka lebih aktif semakin baik malah.
Kalau kita yang ada interaksi, betul sekali. Nah, menurut Ibu Ani, ketika Ibu Ani menerapkan model-model pembelajaran tadi yang Ibu Ani sudah gambarkan tadi, saya rasa menarik sekali. Nah, itu kira-kira dampak yang dirasakan terhadap anak itu kira-kira apa dampaknya? Pasti ada dampak Ibu ya. Pasti. Pasti pertama itu anak-anak itu bisa antusias, mereka lebih aktif dalam pembelajaran, dan kemudian ada semangat belajar dari mereka. Karena ada di situ ada variasi model pembelajaran yang saya berikan dan selalu berganti dari satu materi ke materi yang lain, sehingga semangat mereka belajar itu muncul. Yang berikut, dari selain keempat siswa ini, mereka juga ada dampak dari usaha saya agar mereka bisa juga aktif dalam pembelajaran. Maka di situ pasti ada konsekuensi yang saya harus lakukan, di mana saya itu harus bekerja lebih giat lagi dengan cara mengembangkan diri saya, yaitu saya selalu berkolaborasi dengan teman-teman guru. Saya saat belajar mandiri melalui YouTube, kan di situ masih banyak buku-buku pendukung seperti ada perpustakaan, dan juga praktik baik yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan guru saya, Ibu. Iya, betul Ibu Ani. Selain kita menekankan ke anak untuk aktif, kita sendiri sebagai guru tentunya harus pasang senjata nih Bu Ani ceritanya. Jadi bagaimana kita mengaktifkan lagi kita punya pengembangan diri itu supaya bisa lebih paham ya Bu Ani tentang tentang model-model pembelajaran dan sebagainya, hal-hal, dan belajar dari orang itu bagus Bu Ani. Saya setuju, belajar dari praktik baik itu malah lebih bagus sehingga menambah variasi model-model yang akan kita terapkan di kelas Ibu Ani. Oke, sekarang kira-kira dari skala 1 sampai 10 nih Bu Ani. Kira-kira Ibu Ani sudah ada di posisi skala yang mana untuk mencapai tujuan ini? Kalau saya sih pasti menginginkan target yang maksimal, yaitu angka 10. Iya, betul. Tapi kita menyadari kita ini manusia tidak sempurna. Pasti banyak kekurangan. Dan saya merasa saya masih berada di posisi yang ke-8 dan menuju yang ke-9. Amin, amin. Saya doakan juga Bu Ani. Oke, nah dari percakapan ini kita sudah mengidentifikasi kebutuhan yang Ibu Ani lakukan dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Nah sekarang yang saya ingin tanyakan, apa prioritasnya sih Bu Ani untuk yang bisa Ibu Ani siapkan untuk kita bisa mencapai tujuan yang kita inginkan ini? Oke Ibu, yang pertama-tama itu saya memanggil mereka 4 orang anak ini untuk saya bisa mengetahui alasan mengapa mereka itu cenderung pasif dalam pembelajaran yang saya siap. Lalu yang berikutnya, setelah itu saya harus menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai keinginan mereka bagaimana gitu Ibu. Oh ya, nah Ibu Ani, ketika kita sudah memiliki sebuah prioritas untuk kita jalankan, kita kembali lagi ya, kita ini orang lapangan, kita di lapangan, tentu ketika kita menerapkan strategi-strategi yang kita sudah rencanakan dengan sangat baik, sangat aktif, itu pasti tidak gampang. Pasti ada hambatan-hambatan, ada faktor-faktor yang bisa mengganggu, bisa membuat proses yang sudah kita rencanakan itu menjadi kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, sekarang kalau misalnya Ibu Ani menemukan hal-hal atau kendala-kendala di lapangan, tentu Ibu Ani harus punya suatu solusi atau cara untuk mengatasinya. Kira-kira solusi apa Ibu Ani untuk bisa mengatasi hal-hal yang nanti bisa menjadi kendala di lapangan? Oke, terima kasih Ibu. Solusi yang pertama itu Ibu, kita sebagai seorang pengajar atau pendidik itu tidak boleh terpaku hanya dengan satu rancangan saja dalam pembelajaran. Kita harus lebih kreatif, inovatif, sehingga tantangan lainnya tuh bagaimana saya bisa menjalankan apa yang saya rancang ini itu secara baik dalam kelas nanti Ibu. Ibu. Oke, baik sekali Bu Ani. Saya sangat salut dengan rencana yang akan kita laksanakan dan saya tidak sabar untuk kita ketemu lagi nanti untuk kita berbicara. Nah sekarang Ibu Ani, kita sudah ada di sesi terakhir nih dari perbincangan kita untuk mencapai solusi ini.
mencari solusi dari masalah ini. Nah, kira-kira beri suatu kesimpulan Ibu Ani untuk seluruh perbincangan kita ini, apa sih yang Ibu Ani bisa simpulkan? Ya, kesimpulannya yang saya bisa ambil dari perbincangan kita ini, Bu, yang pertama itu guru tidak boleh serta-merta menyalahkan peserta didik. Mengapa mereka itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama saya? Sini saya harus koreksi diri lagi. Jangan serta-merta kita salahkan ini semua ke peserta didik. Benar ya. Lalu yang berikut, saya harus lebih terbuka untuk mendiskusi masalah ini yang saya hadapi dengan pimpinan atau dengan rekan sejawat, agar bisa menemukan solusi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik saya, Ibu. Ya, ya, benar. Yang terakhir, Ibu, saya harus lebih banyak belajar lagi agar model dan metode pembelajaran tuh yang saya gunakan itu sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik saya, sudah sesuai dengan keinginan mereka. Ini loh yang mereka mau, begini, Ibu. Oke, jadi saya bisa tangkap Ibu Ani kesimpulannya sungguh luar biasa. Yang pertama, kita sebagai pendidik tuh kadang-kadang memang benar Ibu Ani. Kita kadang cenderung ketika anak berbuat salah kita langsung kamu itu salah begitu. Padahal tentu mereka punya alasan. Saya yakin seperti itu juga Ibu Ani. Kemudian yang kedua, ya berkolaborasi, kemudian bisa mendiskusikan dengan rekan sejawat itu adalah salah satu jalan yang sangat luar biasa. Kadang apa yang tidak kita pikirkan, rekan-rekan kita atau sebagai pimpinan itu tentu bisa saja mereka sudah pikirkan dan itu kita bisa gunakan ya Bu Ani ya. Kemudian yang terakhir update pengetahuan Ibu Ani, sangat luar biasa. Nah sekarang untuk menjalankan seluruh ini kita butuh komitmen ya Bu Ani. Kira-kira komitmen apa yang sudah Ibu Ani buat untuk bisa Ibu Ani rencanakan untuk menjalankan aksi ini? Komitmennya apa nih Bu Ani? Ya, kalau kita mau merancang pasti kita harus punya komitmen. Komitmen itu yang pertama saya harus tanggung jawab. Apa yang saya sudah rancang saya harus tanggung jawab. Lalu berikut terus belajar dan terus berefleksi juga. Saya juga selalu berkooperasi bersama teman-teman rekan sejawat saya, baik di sekolah saya sendiri maupun dengan sekolah lain, Ibu. Oke, luar biasa Ibu Ani komitmennya. Nah, ketika kita menjalankan ini semua, Ibu Ani, tentu kita ini sebagai manusia, makhluk sosial, kita tidak bisa hidup dari bantuan orang lain, tanpa bantuan orang lain. Nah, kira-kira benar ya Bu Ani ya, kira-kira siapa saja yang bisa membantu kita untuk bisa kita jalankan komitmen atau rencana kita ini? Ya, yang bisa membantu saya itu Ibu, sekolah, rekan sejawat, tidak lupa juga orang tua karena mereka juga peran aktif. Karena peserta didik itu di kita hanya 7 jam dan setelah itu mereka di rumah. Jadi peran orang tua itu sangat penting. Lalu dan terakhir itu peserta didik, Ibu. Oke, benar sekali Bu Ani, betul. Kita butuh bantuan mereka semua ya untuk bisa melaksanakan komitmen ini. Nah, kapan nih kira-kira Ibu Ani mau melaksanakan rencana ini? Ya, ketika sesi ini selesai, Ibu, saya akan segera merancang dan saya juga segera akan eksekusi bersama dengan peserta didik di kelas, Ibu. Sehingga bisa mencapai tujuan saya, bisa menciptakan lingkungan yang kondusif dalam kelas, sehingga semangat belajar anak-anak itu kembali aktif, terlebih 4 orang anak ini, Ibu. Oke Bu Ani, saya mendukung seluruh rencana aksi Bu Ani dan saya berharap bisa undang saya lagi nih, kayaknya perbincangannya aktual nih, sangat menarik dan kayaknya setelah kita melaksanakan mungkin kita bisa bertemu lagi untuk kita diskusikan bersama. Saya penasaran hasilnya bagaimana ini. Seperti Ibu. Oke, terima kasih Bu Ani atas waktunya. Sudah mau ajak untuk bisa berkolaborasi bersama. Sukses ya. Makasih Ibu, sama-sama sudah membantu saya menemukan solusinya, Ibu. Amin, terima kasih. Baik ya Ibu Ani, Ibu Ika, sangat bagus sekali perbincangannya, akrab, hangat dan apa ya, suaranya juga sangat clear dan izinkan saya untuk memberikan 1-2 komentar sebagai observer dalam kegiatan ini.
Dan yang pertama saya memberikan profisiat kepada Ibu Ika dan juga Ibu Ani atas prosesnya yang sangat lancar dalam proses coaching ini. Lalu yang kedua yang saya bisa katakan bahwa proses coachingnya betul-betul sesuai dengan alur Tirta, ya. Di sana ada tujuan. Kemudian setelah dari tujuan, Ibu Ika mulai ke identifikasi. Setelah identifikasi lalu kemudian masuk ke rencana aksi, lalu kemudian ke tanggung jawab, dan sangat tersusun rapi dan terpetakan dengan baik. Dan kesan saya apa yang ditanyakan oleh Ibu Ika itu betul-betul sangat berkualitas dan memberikan dan membantu si coach untuk memberikan jawaban terhadap permasalahannya. Jadi mungkin komentar saya sebagai pengamat, sebagai officer, begitu Ibu Ika dan Ibu Ani. Semoga sukses terus ke depannya untuk Ibu berdua. Oke. Sukses juga buat Pak Anton. Oke. Selamat sore Ibu Ani, apa kabar? Baik, puji Tuhan Ibu. Ibu sendiri kabarnya bagaimana? Sehat-sehat kan? Puji Tuhan, saya sehat Ibu Ani. Nah, hari ini kan kita mau melaksanakan praktik coaching, di mana saya akan berperan sebagai observernya atau pengamatnya, kemudian Ibu Ani akan berperan sebagai coachnya. Tapi sebelum kita mulai prakteknya, mungkin Ibu Ani bisa menceritakan kira-kira dalam praktik ini apa yang sudah Ibu Ani rencanakan. Oke, baik Ibu, terima kasih ya. Yang saya ingin rencanakan sedang alur Tirta di mana di dalam itu ada langkah-langkah, yaitu ada tujuan, identifikasi, aksi, dan tanggung jawab. Dan saya berharap juga lewat pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan ini nanti bisa menentukan atau menuntun atau membantu coach untuk menemukan solusi atau strategi yang tepat untuk mengatasi masalahnya, Ibu. Oh ya, jadi nanti coachingnya menggunakan alur Tirta. Bisa digambarkan sedikit Ibu Ani, kasus yang diangkat dalam praktik coaching ini apa Ibu Ani? Oke Bu, gambaran kasusnya itu Ibu, seorang guru, dia itu sebagai pengajar yang idealis, inovatif. Sebelum dia masuk ke kelas, dia selalu mempersiapkan diri, sangat baik. Tapi Ibu, di dalam kelasnya itu dia mendapat kendala, di mana ada beberapa anak ya, tidak semua, ada 4 anak ya Ibu. Mereka itu kurang aktif dalam mengikuti pembelajarannya. Jadi di sini masalahnya kita untuk menemukan solusinya dari dia. Oh baik-baik, oke. Mudah-mudahan ya harapan kita praktik ini bisa berjalan dengan lancar, kemudian bisa menambah wawasan kita tentunya Bu Ani. Baik, selanjutnya saya langsung persilakan untuk kita mempraktekannya. Selamat sore Ibu Ani, apa kabar? Sore Bapak, kabarnya baik juga. Bagaimana Mbak kabarnya sendiri? Puji Tuhan Ibu, saya sehat, saya baik juga. Tumben ya Bapak, sore begini minta janjian ketemu di Google Meet nih. Ada yang bisa saya bantu Bapak? Iya Ibu. Sudah coba menghubungi beberapa guru, barangkali bisa mereka akan dapat mereka tidak menyelesaikannya Ibu supaya bisa ketemu. Saya berharap
Terus Oke, atas kepercayaannya, mudah-mudahan Ibu Ani ya, jadi gini Ibu Ani, saya ini kan orangnya pingin apa yang terbaik bagi para peserta didik saya. Karena itu saya ini selalu berusaha untuk menyiapkan diri untuk apa ya, sebelum pembelajaran itu saya selalu berusaha untuk menyiapkan materi pembelajaran, model strategi yang saya gunakan, saya siapkan sungguh-sungguh. Tapi ternyata Ibu masih ada ada 4 anak yang kelihatannya tidak serius, lalu kemudian mereka sibuk dengan mengerjakan pekerjaannya sendiri, lalu kemudian ketika saya coba membuat model pembelajaran di mana anak diminta untuk berdiskusi dalam kelompok, malah keempat anak ini nih kurang aktif, kurang serius, begitu loh Bu. oh iya Bapak, permasalahan Bapak alami juga pasti dialami juga dengan guru-guru yang lain. Pasti dalam proses pembelajaran itu pasti ada kendala seperti anak-anak yang pasti ada yang kurang aktif. Ini Bapak yang ingin saya tanyakan, apa yang ingin Bapak dapatkan dari perbincangan kita sore ini Bapak? Oh ya, betul Ibu ya. Yang saya mau di akhir dari atau pembicaraan kita ini, keempat anak tadi itu mereka bisa aktif mengikuti kegiatan pembelajaran dengan semangat, dengan baik, dengan penuh antusias, seperti teman-temannya yang lain gitu loh Bu, yang penuh semangat, antusias mengikuti pembelajaran dengan saya. Begitu Ibu Ani. Oke, saya sangat apresiasi keinginan Bapak yang sangat begitu bagus. Kira-kira ukuran keberhasilan dari permasalahan ini Bapak, menurut Bapak itu apa? Iya Ibu, keberhasilan yang ingin saya capai dalam perbincangan kita ini Ibu, di mana keempat anak-anak tadi itu bisa menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini Bu. Jadi maksudnya saya itu bisa menemukan solusi yang baik untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi terhadap keempat anak tadi yang kurang serius, kurang perhatian dalam pembelajaran, cenderung sibuk dengan kegiatannya sendiri. Jadi pada akhir saya ingin supaya mereka itu bisa menemukan solusinya yang terbaik. Begitu Ibu. Oh iya. Jadi fokus pembicaraan kita hari ini kepada keempat anak ini ya Bapak? Betul Ibu, betul sekali. Jadi karena begini Bu, semuanya yang lain itu dari 32 anak di kelas itu ada 28 anaknya itu sudah antusias sekali loh Bu untuk mengikuti model strategi yang saya terapkan. Tetapi keempat anak itu macam itu tadi, kurang serius dalam belajar nih. Saya berharap memang kedua anak ini nanti mereka bisa benar-benar serius untuk mengikuti pembelajaran. Jadi kita fokusnya ke empat anak ini aja Bu. Oh ya Bapak. Berarti di sini ada hal penting yang pasti Bapak ingin lakukan ya terhadap keempat anak tadi. Betul sekali Ibu. Jadi pertama-tama tentu Ibu saya akan saya akan memanggil ke empat anak ini, lalu kemudian saya akan berkomunikasi dengan keempatnya. Begitu Ibu Ani. Oke Bapak, kira-kira ada hambatan tidak Bapak yang terjadi dalam mensukseskan kedua skenario tadi Bapak?
Betul Ibu Ani, tentu ketika saya menerapkan skenario tadi, tentu ada apa? Ada tantangan, ada hambatan yang akan saya alami. Misalnya anak itu kurang terbuka, mungkin karena alasan mereka kurang mengapa mereka kurang antusias, kemudian rasa takut dengan saya, kemudian malu terhadap untuk mengungkapkan permasalahan mereka, mungkin karena mereka tadi takut dengan saya. Lalu kemudian ketika anak keempatnya sudah mengungkapkan alasannya nanti Ibu, mengapa mereka tidak antusias dalam belajar, maka langkah selanjutnya saya akan menerapkan dua model pembelajaran yang bisa mengakomodir kebutuhan anak-anak saya di dalam kelas nanti Ibu. Begitu Ibu. Oh iya, benar sekali Bapak. Di sini saya lihat ada dua model pembelajaran ya Bapak akan gunakan untuk semua anak. Kira-kira model pembelajaran seperti apa yang akan Bapak gunakan di sini ya Bapak? Ya, betul sekali Ibu ya. Jadi model pembelajaran itu banyak, strateginya juga itu banyak. Jadi ada model pembelajaran yang model pembelajaran inquiry, kemudian ada problem based learning, ada juga yang project based learning. Lalu kemudian nanti juga akan saya kombinasikan dengan strategi-strategi, misalnya diskusi, lalu kemudian permainan, praktikum dan sebagainya. Jadi ada banyak sebetulnya model dan strategi yang bisa saya pakai. Nah, tentu untuk di dalam kelas kita akan pakai ada dua model karena dua peserta didik tadi yang memiliki kebutuhan yang berbeda, dua kelompok peserta didik tadi yang memiliki kebutuhan belajar yang berbeda, maka akan saya gunakan dua model pembelajaran begitu Ibu. Oke Bapak, banyak sekali. Masih banyak yang model pembelajaran yang kita bisa gunakan. Kira-kira dari sini ada dampak tidak Bapak yang dirasakan bagi anak-anak? Pasti iya Ibu, ada dampaknya, baik itu dampak yang secara langsung maupun yang tidak secara langsung. Nah, ini menurut saya pasti ada Ibu. Misalnya anak itu bisa antusias dan lebih aktif dalam pembelajaran, kemudian lebih semangat karena adanya variasi model pembelajaran, kemudian selain keempat siswa tadi mendapat dampak dari usaha saya agar mereka bisa aktif dalam pembelajaran, pasti ada konsekuensinya Ibu bagi saya secara pribadi, di mana pasti saya harus bekerja lebih giat lagi dengan cara mengembangkan diri, dengan berdiskusi bersama teman, belajar mandiri melalui banyak media ya, seperti YouTube, buku-buku paket, kemudian praktik-praktik baik yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan guru yang bisa kita dapat di PMM gitu Ibu. Benar sekali Bapak, di sini saya melihat ada dampak atau perubahan ya bagi anak-anak yang dari tidak aktif menjadi aktif. Karena di sini Bapak telah menerapkan tentang variasi model pembelajaran. Oke Bapak, kalau begitu melihat dari skala 1 sampai 10, Bapak itu berada di posisi skala yang mana ya Bapak menurut Bapak dalam mencapai tujuan? Ya, target saya Ibu ya, targetnya nanti saya harus sampai ke skala angka 10 lah. Tetapi kan saya tidak boleh munafik juga bahwa sekarang saya sedang berusaha ke sana. Karena itu untuk saat ini saya mungkin berada di skala angka 8 Ibu. Gitu Ibu. Baik Bapak. Percakapan tadi kita nih Bapak, kita sudah mengidentifikasi tentang kebutuhan-kebutuhan Bapak lakukan dari permasalahan yang dihadapi. Sekarang apa prioritas yang Bapak siapkan untuk mencapai tujuan ini nanti? Iya, betul Ibu ya. Pertama-tama saya harus hal yang saya lakukan pertama-tama mungkin saya harus memanggil keempat anak tadi Ibu. Untuk saya harus mengetahui alasan-alasannya, mengapa mereka cenderung pasif dalam pembelajaran, mengapa mereka tidak begitu memberi kontribusi, mengapa mereka malas ketika itu berproses bersama saya.
Lalu kedua, setelah itu saya harus menerapkan model pembelajaran tadi, Bu. Sesuai dengan setelah saya mengetahui kebutuhan mereka, saya harus menerapkan dua model pembelajaran untuk dua kelompok ini. Satu kelompoknya untuk keempat anak tadi, kelompok yang lain lah ke 30 berapa 28 anak yang sudah merasa nyaman dengan model pembelajaran yang saya berikan selama ini. Begitu, Ibu. Nah, tentu di saat pas setelah Bapak mendapat strategi yang sudah direncanakan ini kan sudah gampang ya Bapak. Pasti ada hambatan-hambatan yang Bapak alami. Bagaimana Bapak cara mengatasinya, Bapak? Iya. Setiap hambatan itu pasti ada penyelesaiannya. Ada cara yang bisa kita gunakan untuk keluar dari hambatan-hambatan tersebut. Karena sebagai seorang guru, sebagai seorang pengajar, saya tentu tidak boleh terpaku dengan satu rancangan pembelajaran. Saya harus lebih kreatif dan inovatif. Nah, tantangan lain bagi saya, Ibu, mungkin bisa saya bisa menjalankan apa yang saya rancangkan ini secara baik dalam kelas nanti, Ibu. Jadi konsistensi di sini maksudnya antara apa yang saya omong dengan Ibu ini dengan nanti ketika saya berada di kelas untuk menyelesaikan masalah anak. Begitu, Ibu. Oke, benar sekali pemikiran Bapak ya. Saya sangat angkat jempol Bapak. Sekarang Bapak, kita sudah di sesi yang terakhir dan perbincangan kita ini untuk mencari solusi masalah dari Bapak. Nah, Pak, kira-kira apa kesimpulan dari sesi coaching yang kita lakukan di sini ya, Bapak? Iya, Ibu. Ada beberapa sih, Ibu, yang saya coba lihat, saya coba simpulkan dari perbincangan dengan Ibu tadi ini. Betul, Ibu, saya semacam mendapatkan energi loh, Ibu, ketika saya ngobrol dengan Ibu ini untuk menyelesaikan masalah ini. Karena itu ada beberapa kesimpulan yang bisa saya ambil. Yang pertama itu tentu saya tidak boleh serta-merta ternyata menyalahkan peserta didik. Mengapa misalnya mereka kurang antusias dalam pembelajaran bersama saya. Jadi mungkin kesalahannya bukan hanya pada mereka, tapi kesalahannya juga ada pada saya. Sehingga itu tadi, saya tidak serta-merta menyalahi mereka. Kedua, saya harus lebih terbuka, Bu, untuk mendiskusikan masalah yang saya hadapi ini dengan pimpinan atau dengan rekan guru saya, agar kami atau saya bisa menemukan solusi yang tepat yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Jadi saya harus bersifat terbuka, Bu. Lalu yang ketiga, kesimpulan ketiga yang bisa saya ambil yaitu bahwa saya harus lebih banyak lagi belajar. Saya harus memahami lebih banyak lagi model pembelajaran. Dan juga begitu juga dengan metode dan strategi yang harus saya gunakan nanti di kelas, sehingga saya tidak lagi menemukan atau saya tidak lagi ketika melihat anak seperti keempat peserta didik tadi kurang antusias, saya sudah tahu dia punya jawabannya. Begitu, Ibu. Jadi ada 3 begitu. Ya Bapak, dari setiap perencanaan kan pasti sebelum kita melakukan perencanaan pasti ada komitmen dalam diri kita ya Bapak ya. Kita harus buat dalam diri kita. Sehingga perencanaan apa yang kita rencana itu bisa terrealisasi. Komitmen apa yang Bapak akan buat untuk menjalankan rencana ini, Bapak? Tentu saja, Ibu, saya harus berkomitmen. Kalau tidak, saya nanti dianggap omong kosong. Jadi yang pertama bagi saya itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab dalam artian saya akan bertanggung jawab penuh dengan peserta didik saya yang ada di kelas saya. Saya akan bertanggung jawab penuh dengan seluruh proses yang saya lakukan di dalam kelas. Saya bertanggung jawab penuh dengan kelas saya. Lalu kemudian tadi saya harus belajar lebih banyak lagi dari berbagai macam media pembelajaran yang bisa saya gunakan untuk meningkatkan kapasitas diri saya, untuk meningkatkan value saya. Dan lalu kemudian saya harus terus berefleksi agar tadi saya menemukan jawaban yang tepat dari setiap permasalahan, karena kapasitas diri saya sudah lebih bagus. Karena itu saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat saya juga, mungkin baik yang di sini di sekolah saya sendiri maupun nanti dengan teman-teman saya yang ada di luaran sana.
bisa juga dengan orang tua ataupun mungkin dengan para stakeholders lainnya. Begitu Ibu Ani. Benar sekali ya, komitmen Bapak sangat bagus dalam dari diri Bapak. Sebelum kita berseni perencanaan kita bisa terrealisasi itu pasti ada pendukungnya. Tidak mungkin kita bisa berdiri sendiri ya Bapak, bisa terrealisasi. Pasti ada pendukung di belakang ya. kita. Ya. Siapa saja sih ya Bapak yang dapat membantu dalam menjalankan komitmen Bapak itu? Iya, tentu saja Ibu, saya tidak bisa berjalan sendiri. Karena ini ada dalam sistem, maka sistem itu di sana bergerak banyak orang. Karena itu saya akan menggandeng sebagai bentuk kolaborasi itu banyak pihak seperti kepala sekolah, rekan sejawat, dalam hari ini guru, pegawai, kemudian juga nanti orang tua murid. Karena bagaimanapun waktu yang paling banyak dari para peserta didik kita itu ada di orang tua. Kemudian nanti tentu dengan peserta didik itu sendiri. Jadi itu pihak-pihak itulah yang nanti akan saya ajak untuk bergandengan bersama saya untuk menyelesaikan masalah ini, Bu. Demikian, Ibu. Iya, Bapak. Kapan ya Bapak akan mengadakan tindakan lanjut dari sesi ini, Bapak? Iya, terima kasih banyak Ibu Ani. Seperti yang saya bilang tadi, saya seperti menemukan energi baru loh, Bu, ketika saya ngobrol dengan Ibu ini. Jadi segera setelah ini saya akan segera konsepkan. Setelah saya konsep, nanti saya akan aksi nyatanya itu mungkin besok, karena kebetulan besok itu saya sudah masuk di kelasnya mereka. Jadi saya langsung praktekkan, saya langsung buat, saya langsung follow up apa yang kita perbincangkan pada kesempatan ini, Ibu. Oke, baik Bapak ya. Terima kasih. Mudah-mudahan selalu diberi kemudahan dalam melaksanakan rencana ini ya Bapak, dan bisa mendapatkan hasil yang baik lagi. Dan ada perubahan bagi keempat anak ini Bapak ya. Amin, Ibu Ani. Terima kasih banyak loh Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya pada hari ini ya Ibu. Sama-sama ya Bapak. Terima kasih juga karena kita sudah menemukan solusi dari permasalahan Bapak. Sekarang saya akan kembalikan kepada Ibu pengamat untuk memberikan komentar sedikit tentang praktik coaching kita. Silakan. Baik, Ibu Ani, Pak Anton. Yang pertama-tama saya mau mengapresiasi atas seluruh rangkaian praktik coaching yang untuk sesi yang ketiga ini sangat luar biasa. Saya melihat dari sisi bagaimana ketika percakapan itu terjadi bahwa antara keduanya yaitu coach maupun coachee itu sudah menghadirkan diri secara sepenuhnya dalam percakapan ini. Kemudian satu sama lain juga saling mendengarkan secara aktif. Lalu dari coachnya sendiri juga memberikan pertanyaan-pertanyaan penuntun yang sangat berbobot yang kesemuanya itu sudah masuk dalam alur tirta, dimulai dari tujuan, kemudian identifikasi dan rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Jadi bahwa proses menggalinya semua yang terjadi pada coach itu berlangsung sangat baik karena adanya pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh si coachnya itu dengan sangat luar biasa menggali, sehingga coach itu sendiri bisa memilah dari pemikirannya sendiri untuk dijadikan sebagai bahan-bahan dan solusi sendiri. Jadi kemudian yang terakhir pada sesi terakhir itu luar biasa karena komitmen coachingnya itu sudah muncul bahwa untuk menjalankan sebuah aksi dan rencana yang sudah dibuat itu tentu harus ada sebuah komitmen yang jelas. Itu sudah terjadi. Nah, saya melihat bahwa sudah sangat lengkap. Dan kedepannya ini mungkin tinggal bagaimana kita mengembangkan apa yang sudah kita praktikkan ini ke dalam penemuan-penemuan masalah yang bisa saja terjadi dan pasti akan terjadi dalam seluruh rangkaian aktivitas kita yang ada di sekolah. Mungkin yang dari saya demikian. Yang terakhir saya kembalikan ke Pak Anton untuk menutup seluruh rangkaian praktik coaching kita pada saat ini. Saya kembalikan Pak Anton. Masih di mute Pak Anton. Baik, terima kasih banyak Ibu Ani, Ibu Ika. Demikian Pak
Wes dan juga Bapak Ibu instruktur praktek coaching kami pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini bisa menjawab tugas yang diberikan kepada kami. Terima kasih dan sampai jumpa.